rekan-rekan media dan para hadirin sekalian. Untuk proyeksi pelaksanaan renovasi Stadion Kanjuruhan yang Pertemuan antara keluarga korban tragedi Kanjuruhan dengan pelaksana proyek renovasi Stadion Kanjuruhan berjalan alot. Audiensi dilakukan pasca pembongkaran pintu 13 yang berada di Stadion Kanjuruhan berlangsung cukup panas. Puluhan keluarga korban merasa kecewa dan keberatan usai melihat kondisi pintu 13 yang hanya menyisakan tangga dengan toilet yang berada di bawahnya. Sementara tembok yang berada di kanan kiri sudah dibongkar. Project Manager Renovasi Stadion Kanjuruhan dari PT Waskita Karya, Vino Teguh Pramudia, pada kesempatan itu dirinya meminta maaf karena telah merobohkan dinding di sekitar tangga pintu 13 Stadion Kanjuruhan. Selanjutnya akan kembali membangun dinding baru sesuai bentuk awal. Di bagian yang akan dikembalikan adalah dinding yang ada di kanan kiri tangga. Pihaknya selaku operator pengerjaan proyek renovasi Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang mengakui ada kekurangan komunikasi sehingga menyebabkan adanya ketidakjelasan informasi yang diterima keluarga korban. Ya, jadi karena tadi sesuai dengan forum tadi memang keluarga korban khususnya di G13 ya. Walaupun memang berbenturan dengan metode teknik perkuatan, tapi kembali lagi lah ini mengindahkan hasil forum tadi karena permintaan dari perwakilan keluarga korban dikembalikan dindingnya di G13, kami akan berupaya. Gitu. Ya kami kesampingkan dulu masalah perkuatan, tapi untuk yang di sisi luar, di sisi ruko 1 dan ruko 2, tetap kami laksanakan perkuatan. Kendala untuk mengembalikan sendiri nanti seperti apa? Ada kendala sih sebetulnya nggak ada ya. Ya kendala sebetulnya yang paling utama adalah tidak bisa mengembalikan kenangan yang ada di bangunan yang lama. Itu sih. Kalau masalah untuk membangun dinding baru sih nggak ada masalah menurut saya. Cuma kembali esensinya kan akan berbeda. Itulah. Itu yang kami sayangkan sebetulnya. Ya, karena nanti akan dikembalikan maksudnya sesuai bentuk awal yang kami sebelum kami relokasi. Akan kami kembalikan sesuai bentuk itu, khususnya di pintu yang mepet di tangga 13 ini. Bagian mana aja Mas mungkin yang Hanya dinding saja. Dinding ini saja. Kanan kiri saja. Tidak mengganggu untuk pembangunan lainnya, Pak ya? Ya kami akan usahakan supaya tidak mengganggu. Nah soal teknis Pak, sebetulnya tadi kan dibersihin kayak gini, tadinya seperti apa sih? Ya sebetulnya karena kalau kami bersihkan, nanti alat berat kami masuk. Alat berat jadi? Nah karena perkuatan ini kan juga ada penambahan titik pondasi. Nah jenis pondasi itu micropiles. Nah, jadi pondasi boring yang metodenya awalnya kami harus memboring, ngebor. Nah alat boring itulah yang saya bilang tadi yang cukup besar. Ya kan kami nggak akan mungkin bisa masuk alat kalau kami tidak merelokasi sebagian instrumen yang ada di pintu 13 ini kan gitu. Nah, itulah sebetulnya alasan utama kami. Dan kami anggap waktu terakhir di forum tanggal 28 Mei 2024 itu semua sudah terkopi. Tapi kan kembali lagi ternyata pemahaman setiap orang berbeda-beda ya. Ya mungkin kedepannya ya kami akan lebih intenskan untuk informasi itulah segala macam yang terjadi ya akan kami intenskan secara jelas dan detail lah kepada para perwakilan keluarga. Pada pertemuan ini menghasilkan kesepakatan penundaan dan pengembalian bentuk pintu 13 ke semula. Perwakilan keluarga korban juga memberikan tenggat waktu 5x24 jam untuk proses pengembalian konstruksi seperti awal. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan.